Partai Keadilan Sejahtera memberikan sinyal bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dan tentu saja bila bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju tentu saja meninggalkan Anies Baswedan. Dikarenakan Koalisi Indonesia Maju sudah mengajukan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Dan inilah permohonan Presiden PKS Ahmad Saihu untuk diajak bergabung dengan Prabowo Subianto. Untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Itulah pidato Presiden PKS Ahmad Saihu yang terang-terangan meminta kepada Pak Dasko dari Gerindra agar jangan hanya mengajak Nasdem dan PKB namun demikian juga dengan PKS. Ya, dan pada kenyataannya PKS telah mengusung menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Ya, PKS Provinsi Sumatera Utara telah mengusung Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi, maju ke dalam Pilgub Sumatera Utara. Dan ini alasan PKS. Karena memang kursi kita cuma 10, kalau tadi kursi kita cukup mungkin kita bisa mencalon sendiri. Makanya sebelum kita putuskan mendukung Bobi, kita sudah juga komunikasi lintas partai. Ya, kita juga mengupayakan kalau bisa kader PKS Pinomat jadi wakil. Ya, ternyata dari hasil komunikasi lintas partai itu tidak ditemukan kesepakatan. Akhirnya kita ambil opsi kedua, siapa di antara calon itu yang lebih punya kapasitas dan kemampuan untuk membangun Sumut lebih baik. Jadi dari dua calon itu DPP PKS menyatakan dengan resmi pilihannya kepada Bobi Nasution yang sekarang jadi wali kota Medan. Ya, itulah DPB. Pengumuman apa katakan dikit lagi jelas tanggal 27 sudah ada pengumuman. Yang jadi masalah adalah bila PKS juga balik badan dari Anies Baswedan. Anies sudah berada di front runner, kalau PKS tiba-tiba hijrah, ya, hijrah politik ya ke Kim, paling tidak secara terbatas, tiba-tiba mendukung Ridwan Kamil, ya, dan menempatkan kadernya sebagai wakilnya Ridwan Kamil, menurut saya akan sangat menentukan. Apakah potensi itu ada? Ada. Sebelumnya Anies Baswedan telah memberikan janji kepada AHY dengan surat tangan. Namun demikian pada kenyataannya Anies mengkhianati janji itu. Dan sekarang kena karma dikhianati oleh PKS. Dan ini adalah kabar itu. Anies Baswedan yang meminta AHY untuk menjadi cawapres. Tapi ternyata harapan itu palsu dan Anies Baswedan malah pilih Caimin. Dan surat ini baru 25 Agustus kemarin, baru 6 hari setelahnya loh. Anies Baswedan malah pilih Caimin dan dinilai berkhianat terhadap piagam koalisi. Wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin diungkap oleh Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Padahal menurut Demokrat, pekan lalu Anies Baswedan mengirim surat ke Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono soal cawapres. Bahkan nih, Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatanganinya sendiri. Surat itu dikirim pekan lalu, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2023. Ya, kita tahu semua ya, Partai Demokrat sebelumnya mengungkap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menetapkan Ketua Umum PKB Caimin sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Ya, Demokrat pasti meradang lah yang mendukung dari. Itulah sejarah Anies Baswedan yang mengkhianati AHY yang telah diberikan surat tertulis untuk siap maju di wakil presiden. Namun demikian ternyata Anies Baswedan lebih memilih Muhaimin Iskandar. Atas pengkhianatan Anies Baswedan kepada AHY yang lebih memilih Caimin membuat SBY begitu meradang dan sakit hati. Ya, sebetulnya kalau jujur ya, saya pun tidak menyangka atas terjadinya kejadian itu 3 hari yang lalu itu. Setelah setahun lamanya kurang lebih, koalisi ini bersama-sama berikhtiar, berjuang untuk bisa menjadi kenyataan dan bisa mengusung capres dan cawapres yang kita harapkan, yang juga diinginkan oleh rakyat.
tiba-tiba terjadilah peristiwa 3 hari yang lalu itu. Kalau saya harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, ya kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini menurut saya melebihi batas kepatutan, moral dan etika dalam politik. Ya kasar, ya kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu. Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan ya. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama. Baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu, keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu tidak sesuai dengan rules kesepakatan, ternyata atau barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Amin. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Ektitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu. Pak Anies duduk di sini, dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikiasi 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada Ketua Umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, Itulah curhatan Susilo Bambang Yudhoyono terkait pengkhianatan Anies Baswedan yang 3 hari meminta dukungan dan meminta AHY untuk menjadi wakilnya.
Namun demikian Anies akhirnya mengkhianatinya dan lebih memilih Caimin untuk menjadi wakil presidennya. Tentu saja membuat sakit hati keluarga Demokrat atau Susilo Bambang Yudhoyono. Dan sekarang Anies kena batunya dan ditinggal oleh PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju.